Ya, teman-teman, kita sebentar lagi akan berbincang-bincang nih sama psikolog kita, Sabrina Fitriandari. Atau biasa saya panggil Sabi ya, karena beliau adalah juga teman saya. Cuma sebentar ya. Nah, ngomong-ngomong, gimana nih teman-teman? Udah stay at home udah berapa lama ya? Udah sebulan lebih ya? Udah sebulan lebih ya, udah lama banget ya, sampai udah nggak hitung lagi. Oke, udah sebulan lebih dan mungkin juga untuk teman-teman yang saat ini lagi dalam hubungan pacaran, tentunya juga jadi situasi yang challenging ya, yang menantang buat teman-teman karena ya itu teman-teman nggak bisa ketemu secara langsung juga sama pasangan gitu ya. Jadi mungkin apa namanya virtual aja gitu. Nah, cuma gimana nih sejauh ini? Apakah juga sudah mulai curi-curi ketemu atau dadah-dadah aja dari pagar sama pacar atau ya udah stay virtual aja jaga komunikasinya dari apa namanya media-media online aja gitu ya. Nah tentunya macam-macam ya pengalaman teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau sharing nih, mau sharing selama ini nih udah sebulan lebih apa namanya stay at home, kemudian juga harus menjaga jarak dengan pasangan juga, dengan pacar tentunya ya. Pengalamannya gimana sih gitu ya? Apakah malah makin banyak berantemnya atau eh malah jadi lebih mesra gitu secara virtual mungkin? Atau mungkin malah jadi ya itu tadi ya, jadi lebih banyak dinamikanya. Jadi mungkin apa namanya karena kita nggak ketemu secara langsung, jadi konflik jadi semakin bertambah gitu. Atau jadinya malah makin banyak beda pendapat, jadi makin banyak miskom. Nah, buat teman-teman yang memang lagi dalam situasi seperti itu, maksudnya lagi pacaran, kemudian juga harus berjuang juga dengan situasi pandemik ini, boleh loh sharing. Kita tunggu sharingnya. Bisa langsung komen aja di kolom komen yang ada gitu ya. Nanti kita bacain dan kita sekarang bakalan langsung aja nih kita mau apa namanya connect ke Sabi, psikolog kita hari ini. Sebentar ya. Aduh, lagi nunggu Sabrina. Jadi Sabi adalah psikolog klinis bahasa ya, jadi relasi di pernikahan, hubungan romantis gitu ya. Walaupun wajahnya Sabrina belum kelihatan, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya ulangin lagi, kita akan membahas tentang pacaran di tengah pandemi. Gimana sih caranya kita menjaga kedekatan, menjaga relasi di hubungan pacaran kita, dan juga maintain juga kualitas hubungan pacaran kita ya, supaya tetap sehat gitu ya. Walaupun tanpa harus mendekat secara fisik gitu. Nah, oke ada Kak Gerald juga. Hai kok. Hai Ko Eh, Jeril, ini menyapa semua yang udah join nih. Iya. Nah, jadi tadi teman-teman saya udah sampein juga kalau misalnya ada teman-teman yang relate juga nih sama sama topik kita hari ini, misalnya lagi pacaran juga di tengah-tengah masa apa namanya pandemik ini, silahkan sharing juga nih, boleh sharing loh di kolom komen kita. Apa namanya? Gimana sih pengalaman teman-teman juga selama udah sebulan lebih ya kita stay at home dan akhirnya juga harus PSBB gitu ya. Apa namanya pengalaman seperti apa sih? Apakah eh, di tengah-tengah jaga jarak ini apa namanya justru makin banyak berantem atau malah makin banyak hal yang bisa dilakukan bersama atau gimana tuh? Nah, teman-teman bisa sharing di kolom komen kita gitu ya. Nanti kita akan coba bacain juga. Kalau kemarin-kemarin sih dengar-dengar dari beberapa teman-teman yang udah apa ya yang lagi mengalami hal ini ya. Jadi lagi pacaran di tengah krisis juga. Mereka tuh juga banyak yang akhirnya udah curi-curi ketemu gitu ya. Udah banyak yang akhirnya apa namanya kirim-kirim makanan ke rumah pacarnya biar bisa lihat muka pacar aku yang udah lama nggak ngelihat secara langsung gitu ya, hanya dari virtual aja. Atau mungkin teman-teman juga uh, pengalamannya ya udah stay virtual aja, kita melakukan semua kegiatan secara online aja gitu. Nah, itu juga bisa juga sharing juga nih ke kita ya. Nanti akan kita baca. Udah ada yang sharing belum nak kita pacaran di tengah pandemi ini seperti apa?
Ini katanya LDR makin sengsara nih, ada dari Megah apa Mega. Yang LDR Sebenarnya makin yang paling pakar di tengah pandemi ini tuh orang-orang yang menjalani LDR loh, Nak. yang apa? Yang pakar menghadapi Hmm, pacaran di tengah pandemi ini tuh orang-orang yang menghadapi LDR loh. iya harusnya yang karena mereka udah terlatih ya, udah terlatih Iya, karena sebelum. kan bener, kita kan biasanya nggak, kita dipaksakan untuk menjadi LDR sekarang kan. Hmm. Padahal kayak kita masih dalam satu kota, terus ada yang mungkin juga rumahnya deketan ya sama pasangannya, tapi jadi nggak bisa ketemu secara langsung gitu kan. Bener banget. Bahkan ada beberapa cerita-cerita menarik nih, Nak, yang pernah gue dapetin tentang Mm-mm. pengalaman pacaran. Mm-mm. Gimana Jadi tuh, Sob? temen temenku pacaran, rumahnya sama-sama di daerah Bintaro Mm-mm. tuh. Terus Mm-mm. dia frekuensi ketemunya biasanya kalau pacaran tuh ketemunya seminggu 3 kali, malam minggu udah pasti. Terus Ya. weekday curi-curi kesempatan buat ketemu gitu. Mm-mm. Sekarang udah di tengah karantina gini, dia kangen banget nih sama ceweknya ini. Kebetulan teman gue nih yang cewek ini. Mm-mm. Terus dia videoin pacarnya cuma dadah-dadah depan pagarnya doang, Nak. Iya, 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 iya. Kalau bukan karena corona, kapan lagi coba melihat pacar lo dadah-dadah doang ke rumah lo? Iya sih. Dan itu beneran cuma dada-dada ya, Bo, nggak ngasih apa-apa gitu ya. Ih, cuma kayaknya agak, ya cuma dadah-dadah, pelit juga ya kayaknya. Oke, Iya, ini aku blur soalnya nggak masuk. Aku bahkan nggak bisa melihat muka aku sendiri sekarang. serius. Jadinya hitam gitu. Hitam di aku. Hai deh, kalau gitu. eh Kalau gitu kita lanjutin aja kali ya, nggak apa-apa ya. Kita lanjutin aja ya. Oke, Tapi yang jadi penting jelas ya, ah, Nak. kenapa? Suaranya jelas kan? Iya, soalnya jelas. Cuman aku jadi kayak sendirian gitu loh, Sabi. Nggak apa-apa. Kamu Oke. sudah biasa kan? Aduh, jangan diceritain. Oke. Oh. Nah, sekarang Iya. ya. Ah, Oke, nah teman-teman kita sekarang udah terkonek nih walaupun mukanya Sabi nggak kelihatan, cuman kita udah bisa mendengar suaranya ya teman-teman ya. Jadi Sabi ini sekali lagi adalah psikolog klinis dewasa yang memang punya interest ke kesehatan mental dan kaitannya dengan relasi, hubungan romantis dan juga pernikahan. Jadi hari ini Sabi akan share nih sama kita gimana sih caranya bisa menjaga kedekatan tanpa harus mendekat, gimana caranya supaya kualitas hubungan pacaran kita juga jadi tetap baik gitu ya meskipun di tengah krisis ini. Nah, oke. Ya, Eh, benar. Oke, gimana terus Sab yang mau sampaikan? Sebelumnya aku mau sharing dulu nih. Aku bisa Oke. relate banget buat temen-temen yang biasanya pacaran ketemu terus. Karena dulu zaman gue pacaran, gue ketemu terus, Nak. Oh ya, tiap hari. Hampir seminggu bisa 5 kali, 4 kali. Cukup sering ketemunya. Oh, oke. Oke, oke, oke. Ya, sering banget. Oke, terus? Jadi kalau aku boleh cerita sedikit, aku pacaran 5 tahun. Terus kalau menikah baru seusia jagung ya, baru 2 tahun menikahnya. Mm-mm. Nah dulu waktu pacaran itu tuh ketemu terus, apalagi pacarku dulu ya sekarang suamiku, itu Shit. backgroundnya dia di bidang perfilman, Nak. Jadi kebayangkan kalau Mm-mm. pacaran tuh maunya nonton film terus. Oke. Tapi itu enak dong, seru dong nggak ya? Seru, seru banget kok kalau misalnya Seru kita banget ya? nonton di bioskop. Dan Netflix and chill kan sekarang kan lagi Netflix and chill ya, Nak. Iya, benar. Nah mungkin di antara kalian ada beberapa yang berpikir enak juga ya kalau udah nikah bisa ketemu terus, gak perlu kangen. Sekarang lagi karantina gini bisa Netflix and chill di rumah sama suami. Mungkin ada sebagian yang berpikir seperti itu. Hmm. Ntar dulu nih ya guys ya, boleh diceritakan nggak nih? Kebetulan saya sudah menikah dan Nana sudah menikah dengan anak satu ya Naya. Ya, betul. Konfliknya beda lagi ya Naya, bukan cuma Iya. sekedar kangen atau quality time kan? Iya, tidak seindah itu Ferguson. Jadi masing-masing tuh punya konfliknya. Apalagi nih di sini mungkin ada teman-teman yang anaknya school from home. Iya, Kebayang nggak benar tuh? banget. Heeh.
Aduh, makin puyeng Gimana ya. membuat quality time di tengah situasi anak school from home, terus begitu mungkin anaknya masih ada yang masih bayi, effort Ya, banget tuh membuat quality time-nya. benar banget. Nah, jadi tadi pengalaman aku pribadi yang aku kalau misalnya pacaran itu pasti nonton, makan, ngopi, bahkan Mm-mm. kalau ketemunya 4 kali, 2 kalinya mungkin nonton, 2 kalinya cuma jalan-jalan terus ngopi. Hmm. Gitu. Terus aku bilang, coba deh dihitung pengeluaran kita setiap pacaran tuh berapa sih? Mm-mm. Kalau misalnya makan, ngopi, nonton, coba ngitung. Nanti kalau misalnya kita udah nikah, kita beli aja Netflix. Siapa tahu kan Hmm. bisa menghemat ya, Bo ya. Terus deh gitu, Mm-mm. jadi bisa Netflix and chill dengan Mm-mm. update konten di Instagram kan, dengan Mm-mm. makanan di online kan. Gitu. Itu pengalaman aku pribadi saat berpacaran. Tapi sebenarnya secara fisik itu deket kan, setiap hari ketemu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi emang Mm-mm. cukup cuma dengan setiap hari ketemu terus deket-deketan gitu, pegang-pegangan tangan gitu, menurut lo itu cukup memuaskan atau itu hanya lo membuang waktu bersama orang yang lo sayangin atau seperti apa? Jadi kita di sini mau spesifik membahas terkait dengan kedekatan itu sendiri, Oke. gitu. Oke, oke. Jadi kalau misalnya kita deket aja nih secara fisik, kayak tadi ya mungkin pergi bareng, ngopi bareng, nonton bareng, kayak gitu juga apa namanya? Ternyata nggak apa ya, belum tentu itu berkualitas juga gitu ya, Sabi ya. Benar. Hmm, Jadi kalau oke. cuma kedekatan fisik doang, terus pergi bareng, makan bareng, pasti nanti ada lagi konfliknya. Kayak, kok kamu Hmm, mainan handphone terus sih? Kok kamu hmm, nggak ngerti? Gitu. Itu hmm, pasti itu ucapan-ucapan seperti itu. Gitu. hmm. Kedekatan sendiri itu tidak terbatas pada kedekatan fisik aja, nak. Oh, Kalau oke. menurut Hogan itu ngomong, kedekatan itu adalah sebuah proses di mana kita dan pasangan kita itu memiliki sebuah ikatan. Jadi ada Oke. keterhubungan gitu. Hmm, 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 Kita bisa memahami dia, kita juga merasa kita bisa dipahami sama dia, kita juga hmm, merasa kita dekat sama dia. Dekat itu hmm, berarti kita nyampe untuk mengeluarkan emosi kita ke dia gitu. Bahkan hmm, kalau di Steinberg aja, itu kan kalau orang ngomongin tentang cinta, itu hmm, pasti salah satunya ada intimacy, ada hmm, bagian kedekatan. hmm, 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 Jadi ada beberapa jenis kedekatan. Yang tadi hmm, kita bahas ini adalah kedekatan fisik. Jadi kalau di tengah hmm, pandemi ini, emang sekarang kedekatan fisik itu dibatasin. hmm, hmm, Kan nggak bisa ketemu kan, jadi cuma bisa hmm, dadah-dadah aja di pagar gitu. hmm, hmm. Tapi ada tipikal kedekatan yang lain loh. Satu, Oke. kedekatan emosi. Nah, Oke, baik. jadi kedekatan emosi itu kalian bisa sharing dengan teman kalian, bisa menangis, bisa sharing tentang kemarahan, bisa sharing tentang ketakutan, bisa menjadi vulnerable banget di hadapan pasangan kalian, dan Hmm, pasangan kalian juga bisa memberikan dukungan, bisa menghargai, yang akhirnya membuat kalian secara emosional tuh dekat, ada terhubung, enak diajak curhatnya, tahu kalau menangis itu ke siapa, oke. Itu itu yang kedekatan emosional. emosional. Terus ada lagi nih kedekatan intelektual. Oke. Kedekatan intelektual itu ditandai dengan kita sharing atau diskusi terkait hal-hal yang bisa meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita, Hmm, atau hobi misalnya. Misalnya paling mudah adalah ketika kalian sharing sama teman-teman kalian terkait film terus kalian bahas misalnya. hmm, Itu kedekatan intelektual. hmm, Terus misalnya bahas tentang puisi atau bahas tentang buku atau misalnya cuma bahas tentang pelajaran di kampus misalnya itu hmm, kedekatan hmm. intelektual Oke. gitu. Terus tipe yang tadi ada kedekatan fisik, emosional, intelektual, yang keempat itu experiential. Nah, Hmm. Ini apa nih jadi kalau kalau ini? experiential itu kita melakukan aktivitas bareng. Jadi kita bisa deket sama dia karena kita pernah ada aktivitas bareng yang kita lakukan. Oh, oke. Contoh misalnya Hmm. pernah kalian ospek kemarin, pernah nggak di sini punya temen yang deketnya itu karena satu kelompok pas ospek?
Oh iya, iya iya benar-benar pernah pernah pernah. Itu kan kalian berarti mengalami experience bareng kan Iya. sama dia, dan itu bisa jadi deket karena pernah punya pengalaman yang bareng atau Hmm, sama-sama pernah uh, traveling bareng hmm, misalnya, ikut traveling oke. orang terus kita Kayak satu grup mengalami travel traveling gitu ya. bareng. Satu grup travel lama-lama jadi dekat. Hmm, hmm, Atau hmm, misalnya join kelas olahraga di salah satu tempat fitness, hmm, 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 itu hmm. kan nggak ada teman kampus, nggak ada teman kuliah, nggak ada teman kerja, join di klub itu terus jadi deket. Nah, Pernah nah, nggak nah. yang mengalami itu? Pernah lah, pernah banget sih gue. Itu namanya kedekatan eksperiensial gitu. Hmm, hmm, Terus yang paling tinggi itu namanya kedekatan spiritual. Jadi kedekatan hubungan kita kan nggak cuma hubungan kita dengan manusia ya nak ya. Kita juga kan hubungan kita dengan Tuhan kan. Nah kedekatan spiritual ini artinya kita dan pasangan kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, sama-sama dekat dan melibatkan spiritual kita. Jadi kita bisa berdoa bersama gitu. oke. Wow, sharing Itu sharing katanya dia paling sering cinlok pas ikut tur. ya kan pasti tutor tuh eksperiensial tuh berarti tuh. Oh gitu. Ada juga barengnya bisa ngopi bareng nggak kak? Kan. Oh bisa ya? Bisa nggak sih? Itu bisa kan? Kan Bisa, melakukan bisa, ketemunya di bisa kopi gitu dong. ya? Ngopi barengnya di tuang kopi nih katanya. Oke, Yang dari kopi. tuang kopi. Nah, aku mau ngasih contoh nih. Pernah nggak sih? Mungkin ini bisa nggak usah disebut namanya, bisa refleksi aja dalam hati. Pernah nggak kalian waktu di tempat kerja atau di kampus atau di sekolah gitu, kalau misalnya nggak ngerti sama soal yang lagi dikasih, diskusinya sama si A. Tapi sama si A tuh cuma diskusi doang, cuma nanya kalau nggak ngerti soal yang dikasih. Tapi begitu misalnya mau ngomongin tentang pacar kalian, mau ngomongin tentang gibah misalnya, atau mau ngomongin tentang musik, itu nggak sama si A, tapi larinya ke si B. Ya. Tapi sama si B itu ya cuma ngomongin itu doang, nggak bisa tuh nanya-nanya tentang hal yang mau kalian ketahui gitu, tentang pelajaran di kampus misalnya. Pernah nggak Hmm. mengalami? Wah, pernah banget dong itu. Kayak Nah, kalau kayak kita gitu semua kita pernah. cuma penting aja gitu ya. Jadi ada satu orang yang memang kita deketnya sama dia kedekatan intelektual aja, dia bisa diajak diskusi terkait ide, bisa Mm-mm. diajak diskusi terkait materi kuliah gitu. Mm-mm. Tapi mungkin kita gak nyaman untuk sharing perasaan kita ke dia. Mm-mm. Gitu. Aku bahkan fisik kita mungkin nggak nyaman untuk tiba-tiba pegang tangan dia, meluk gitu. Hmm. Atau mungkin ada yang justru Karena, hanya kedekatan fisik doang ya? nah itu dia. Jangan sampai nih pacaran kalian itu cuma kedekatan fisik doang. Hmm. Contohnya pergi nonton ngopi udah, terus udah gitu sisanya sama-sama main handphone atau update foto bareng untuk konten Instagram udah. Terus kalau ngomongin juga ujung-ujungnya ngomongin orang, atau misalnya ujung-ujungnya ngomongin kerjaan yang berakhir nanti berantem misalnya, atau Hmm. ngomongin temen nanti berakhir berantem. Nggak Hmm. ada, pacar kalian nggak bisa membuka dirinya buat cerita tentang apa yang lagi dia sebelin. Kalian Hmm. bisa cerita karena pacar kalian kayaknya nggak mau dengerin, main handphone terus. Hmm. Jangan, untuk sharing ide juga susah gitu ngobrolnya misalnya. Cuma Hmm. ngobrolin hal-hal yang itu-itu aja. Hmm. Jangan sampai itu terjadi. Jadi sebaiknya kalau memang mau berpacaran gitu, kedekatannya itu mencangkup kedekatan emosi, kedekatan Hmm. intelektual, Hmm. kedekatan fisik juga. Hmm. Bisa juga ditambahin dengan experiential, misalnya kalian olahraga bareng, terus traveling bareng, misalnya. Dan kedekatan spiritual. Oke. Jadi kayak kedekatan eksperiensial dan spiritual ini sebenarnya apa namanya kayak plusnya gitu ya untuk kita yang berpacaran, yang masih dalam hubungan pacaran. Benar, gitu. Karena sebenarnya experiential itu, karena kalian kalau berpacaran itu kan pasti akan mencoba sesuatu pengalaman bareng kan. Hmm. Gitu, kayak misalnya kalian ngopi bareng, nyobain makanan bareng, atau misalnya pergi jalan ke puncak bareng misalnya, atau Hmm. akan lebih banyak pengalaman yang di-share bersama dibandingkan yang sudah menikah. Kalau Hmm. menikah butuh waktu nih untuk bisa berkomit
melakukan pengalaman bareng berdua gitu. Bahkan Ya, mungkin mau jalan berdua aja butuh menyesuaikan waktu. ya benar. Jadi kayak eksperiensial lebih berlaku untuk yang lebih cocok kalau misalnya menikah tuh memang butuh juga nih kedekatan eksperiensial gitu. Terus kalau kedekatan spiritual itu tadi itu adalah kedekatan yang paling tinggi. Setiap orang Mm-mm. itu juga diharapkan memiliki kedekatan spiritual dengan Tuhannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Mm-mm. Tapi kedekatan spiritual ini akan lebih cocok kalau sudah menikah. Karena kan kalau menikah itu mereka sudah mengucap janji baik Mm-mm. secara agama maupun di depan negara kan, dan dicatat secara sah dengan negara. Mm. Tapi bagus juga kalau misalnya kalian pacaran tapi gereja bareng. Mm. Atau pacaran misalnya tapi ikut kajian Al-Quran bareng. Jadi Mm. kalian juga sama-sama mengeksplor atau sama-sama meningkatkan pengalaman Mm. spiritual kalian bersama pasangan. Itu juga Mm. bisa jadi nilai plus banget. Mm. Ada yang nanya nih, Nak, berlaku buat Apa? PDKT juga enggak, Kak? Oh iya ya. Mana sih? Oh iya iya benar-benar. Katia ya. Iya. Kalau PDKT kayaknya cari pasangannya dulu ya, Nak ya? Iya. Kalau PDKT ini maksudnya gimana nih? Udah ada dong berarti, tapi belum resmi ya jadi pasangannya ya. Oh iya ya. Jadi ini sebenarnya kedekatan ini bukan cuma untuk pacaran ya, Nak, tapi bisa juga yang untuk hubungan belum berstatus gitu kan? Mhm. Yang Juga udah bisa kayak atau pacaran perilakunya ya, cuman nggak ada statusnya gitu ya. iya, atau cuma pacaran tapi kakak adik gitu ternyata Oke oke oke. banyak hubungan yang seperti itu. Oke. Oke Nah, lanjut. kembali nih ke cerita Hmm. gue tadi yang gue bilang, jadi gue itu sama laki gue tuh backgroundnya beda banget nih, Nak. Jadi Mm-mm. backgroundnya gue mengambil bidang psikologi, suami gue mengambil bidang film. Terus tadi Oke. yang pas pacaran itu kita sukanya nonton bareng, itu kegiatan yang selalu ada di setiap pacaran. Nonton Mm-mm. bareng atau at least nonton YouTube deh, lihat trailer apa gitu yang mau nonton. Pokoknya ada satu kegiatan pasti nonton bareng. Mm-mm. Nah, terus pas pacaran, gue sempat berucap lah, kalau Mm-mm. misalnya nanti kita menikah, kita Mm-mm. nontonnya dikurangin aja, kita bayar Netflix aja, kita Netflix and chill aja. Mm-mm. Nonton cuma ya kalau ada occasion sama teman-teman atau kita tertarik sama filmnya gitu. Mm-mm. Ternyata Tuhan merestui hubungan gue sama dia, jadi kita menikah lah gitu. Begitu Mm-mm. sudah menikah, ditagih omongan gue, ayo kita Mm-mm. Netflix, ayo kita Netflix, ayo kita Netflix Mm-mm. film gitu. Mm-mm. Ditagih lah. Mm-mm. Awalnya seneng banget tuh, Nak, niat gitu. Mau Netflix tuh pesan makanan dulu, pesan kopi, set time, Mm-mm. atur jadwal buat Netflix, Oke. Netflix kita bareng. Begitu terus yang besoknya kayak gitu lagi. Setiap malam minggu kita bisa beberapa kali nggak keluar rumah karena kita bisa Netflix and chill di rumah. Jangan Mm. lupa upload di Instagram ya Netflix and chill bersama dengan makanan-makanannya. Ya oke. Harus banget ya dengan gift-giftnya gitu kan ya. Ya dengan GIF yang goyang-goyang gitu, upload Netflix and chill. Apalagi Oke. kalau misalnya udah, kadang kan kita nyesuaiin waktunya itu kan juga sulit ya, Nah ya. Jadi Mm. Netflix ini cukup membantu untuk kita yang kangen untuk pergi ke bioskop gitu. Hmm. Tapi kebayang nggak setiap hari Netflixan mulu, bosan nggak sih? Bosan. Nah, bosan banget, Nak, banget. Oke, kita coba nih sekarang, kita ganti nih quality time-nya. Satu Mm. film kamu yang kamu suka, satu film aku yang aku suka. Kita Mm. ganti, jadi pemilihan filmnya kita ganti. Tetap bosan nggak, Nak? Bosan sih, karena kan sama-sama itu juga ya, walaupun udah ganti-ganti variasi ya. Sama-sama nonton Iya, juga gitu. bosan banget. Kalau Mm. misalnya Tuhan bisa ngomong, mungkin dia akan bilang nggak bersyukur nih lo. Gue kasih nikah bisa Netflix and chill, masih aja bosen. Gitu. Ah ya, padahal ini kan harapan lo sebelum itu ya, sampai. Iya, karena ini harapan gue gitu. Oke. Ternyata baca-baca, Nak, yang Mm. namanya quality time tuh nggak kayak gitu loh. Nggak cuma Oh, duduk Netflix doang tuh nggak kayak gitu. oke. Terus gimana dong quality time yang bener itu? Nah, yang tadi gue lakukan itu setelah gue baca-baca, itu quality time
atau itu killing time sebenarnya. Ah, oke. Kayaknya Jadi kalau menurut gue spending kok time lebih ke together killing gitu. time. Iya. Hmm. Jadi kalian, gue jadi kayak buang-buang waktu sama dia untuk nonton Netflix gitu. Sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, kayaknya bukan quality time lagi tuh kayaknya. Oke, oke. Oke. Kalau gitu quality time yang bagus kayak gimana tuh, Kak? Nah, kita mau masuk ke yang namanya bahasa cinta nih, Nak. Kayaknya udah Oke. pernah dibahas sama Ranti. Ranti ada nggak sih di sini? Ya. Ranti tadi sih join. Hai Ranti. Hai Ranti. Nah, buat kalian yang habis live ini mau tahu tentang bahasa cinta kalian, coba cek postnya Ranti deh. Dia ngepost tentang bahasa cinta. Itu ada di feednya Fame Counseling yang bikin itu Ranti, Ratu Rantilia namanya. Iya, coba Oke. cek. Dia cukup detail menjelaskan per masing-masing gitu. Di sini aku Hmm. akan menjelaskan singkat aja nih, Nak. Hmm. Jadi, bahasa cinta menurut Gary Chapman itu ada 5. Ada Hmm. quality time, ada act of service, Oke. ada physical touch, ada Hmm. receiving gift, dan words of affirmation. Oke. Gitu. Jadi kalau yang dinamakan quality time itu dia bisa menggunakan waktu untuk Hmm. memberikan perhatian dan atensi penuh kepada pasangannya. Jadi Oke. melakukan sesuatu bersama pasangannya yang memang itu tidak terdistraksi gitu. Jadi waktunya itu berkualitas sama pasangan. Hmm. Hmm. Kalau tadi ada acts of service. Acts of service itu adalah satu tindakan dari Hmm. pasangan kalian untuk membantu mengurangi beban pasangannya. Jadi dia memberikan bantuan Hmm. Hmm. kepada Hmm. pasangan. Jadi yang kita misalnya kerepotan, karena dia membantu, kita jadi nggak kerepotan lagi. Gitu. Oke. Kayak tadi sebenarnya ada sharing juga tuh dari si Erin tuh katanya kalau eh kedekatan eksperiensialnya justru dirasain pas banjir gede tahun 2002 karena nyikat karpet kena banjir itu mendekatkan banget loh. Tahu dia mau jalanin susah juga bukan yang hura-hura doang. Nah ini juga salah satu bentuk act of service juga ya, maksudnya Iya, eh bisa bantu acts of bantu-bantu service. juga. Mm, Bener banget nih kedekatan eksperiensial banget. Karena kan mm, itu juga pengalaman yang pernah dialami dan itu semoga nggak dialamin lagi ya, Ci. banjir ya. Gitu. Tadi ada quality time, acts of service, terus ada Receiving gift. physical touch, Physical touch ya. Oke. receiving gift, physical touch kita semua udah tahu ya, berarti sentuhan secara fisik, baik itu Mm, memeluk, itu megang tangan, atau cuma mm, ditepok-tepok kepala. Gue paling senang tuh ditepok kepala gitu. mm, mm, mm. Apa kalau lagi Terus stres gitu dipuk-puk gitu ya pundaknya ya? iya, dipuk-puk Puk gitu. pundaknya, Mm, itu juga bentuk physical touch. mm, 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 Terus tadi yang lo bilang receiving gift atau menerima hadiah. mm, mm, Tapi mm, ini bukan ini ya, Nak. Gue sempat baca-baca juga. Jadi receiving gift kayak gold digger gitu dong. Bukan. mm, mm. Itu bukan Oke. kayak gold digger gitu loh. Jadi dia bukan kayak maunya apa terus harus dibeliin gitu, enggak. Tapi Mm, itu adalah sebuah simbol yang memberitahukan bahwa kalian itu memang lagi di pikirannya mereka loh. mm, Contohnya, gue tuh ngasihnya misalnya ini, gue lagi pengen bikin cokobol, gue mm, pengen mm, bikin cokobol gitu. Baru ngomong doang nih sama pasangan gue, mm. tiba-tiba dibeliin misalnya biskuit yang untuk bikin cokobolnya, dibeliin Bahan-bahannya ya. manisnya, bahan-bahannya dibeliin. Mm, Itu mm, kan juga mungkin nggak seberapa di Alfamart atau di Indomaret atau di warung ada gitu. mm, Tapi mm, mm, dia menunjukkan bahwa dia perhatian loh sama kita gitu. Dan mm, dengan caranya tindakannya adalah membelikan kita sesuatu. mm. Gitu. Oke. Atau handmade, nak. Misalnya Oke. dulu gue pacaran suka bikin ini, aduh maaf ya gue jadi spill the tea nih pacarannya. Bikin ini loh, nak. Tau gak sih bikin handmade yang kalau misalnya pacaran tuh di frame, kayak bikin frame gitu, terus dia itu ditempelin foto-foto kalian, terus dia gitu ditempelin yang kayak ada bunga-bunganya, ada love-love-nya. Oh, oke. Yang dihias-hias gitu Kayak foto-fotonya ya. Kayak collage foto-foto. Hmm. kayak scrapbook tapi di frame gitu, gue dulu pernah Hmm. bikin kayak gitu. Itu juga termasuk receiving gift loh, nak. Gitu.
Jadi Oke, oke. ada personal touch juga di balik receiving gift kalian. Oke. Terus yang terakhir nih, ada words of affirmation. Words of affirmation ini itu kata afirmasi. Nah, jadi kayak ngasih penghargaan, ngasih dukungan, bilang I love you ke pacar kalian. Terus misalnya bilang lo cantik, lo kasih pujian. Terima kasih makanannya enak, terima kasih barangnya bagus. Itu words of affirmation. Gue udah coba ngetes diri gue sendiri, nak. Oke. Jadi hasil dari love language itu nggak cuma satu doang. Jadi di dalam diri kita itu ada lima-limanya. Oh, sebenarnya ada lima-limanya gitu ya? Sebenarnya ada lima-limanya, cuma skalanya lebih besar yang mana. Jadi nanti Oke. dia ngasih nilai-nilai gitu loh, nak. Oh ya, by the Kalau way gue, itu linknya ada di slide yang di apa feed kita juga ya kalau mau coba untuk isi. oh iya Di di slide yang slide terakhir ratu ya. itu ada link yang bisa di teman-teman akses juga. Cuma saya harus diketik dan dipindahin ke browser ya gitu. Untuk ngecek love language-nya apa gitu. Oke. Lo udah ngecek belum? Udah. Lo apa, nak? Aduh, aku tuh anaknya words banget. Gimana nih? Jadi kayak mudah dibohongin gitu nggak sih, Kak? Mudah dipuji-puji gitu. Ya mudah. Ya mudah sih dipuji. Jadi tinggal bilang Nana saya cantik. Nana cantik deh hari ini. Dan kata-kata gitu kan? Dengan kata-kata. Kalau gue paling tinggi itu skalanya 10 itu quality time. Wow, oke. Tinggi banget kan. Terus skala yang kedua 7 itu gue acts of service. Halo, nak? Oke. Iya. Oke, yang Gue kedua? jadi gue skala yang kedua gue acts of service. Oke. Gue acts of service sama physical touch sama besarnya, sama-sama 7 nilainya. Oke. Jadi perlu diingat juga teman-teman bahwa love language itu nggak cuma satu di kalian. Ada 5-5-nya, tapi skalanya yang besar yang mana. Terus yang kedua, love language ini tidak cuma berlaku ke pasangan kalian doang. Gitu. Tapi misalnya ke diri kalian sendiri juga berlaku loh. Tadi contohnya Nana love language-nya words of affirmation. Kalau misalnya punya kendala, silakan Nana juga memuji diri sendiri. Misalnya, Nana lagi menemukan hambatan, terus ngomong, nggak, tenang aja, kamu udah hebat kok udah sampai sini gitu. Nggak banyak orang yang bisa sampai sini. Yuk kita maju lagi selangkah. Kayak memberi afirmasi positif juga ke diri kita sendiri juga gitu ya? Iya benar. Ini berlaku untuk diri kita sendiri juga. Quality time juga berlaku untuk diri kita sendiri juga loh. Kita juga perlu me time buat diri kita sendiri. Acts of service itu juga berlaku. Misalnya kita keribetan gunting rambut, ya kita minta bantuan orang lain kan untuk gunting rambut. Me time kita dan acts of service kita juga terpenuhi. Gitu. Itu tadi terkait dengan love language. Nah, kembali nih nak ke cerita gue. Maaf ya gue cerita. Ini teman-teman di sini nggak ada yang mau cerita juga. Tadi sih kalau tadi kalau iya ada yang nanya mau tanya Kak apa love language bisa berubah di diri orang. Gitu. Bisa berubahnya itu tadi skalanya. Gitu. Skalanya itu pas akan mengalami perubahan. Tapi mungkin perubahannya tidak signifikan. Gitu. Tapi bisa jadi tipis-tipis bedanya. Tadinya 10, tiba-tiba jadi 9. Terus nanti acts of service-nya 8. Gitu. Oke. Kalau berubah gitu berarti disebabkannya kenapa ya? Karena kita juga beradaptasi, nak. Misalnya, gue pas pacaran kemarin, itu gue sukanya quality time nih sama Dika. Sama suami gue gitu. Sekarang gue udah menikah, kayaknya gue lebih butuh acts of service-nya deh. Oke, jadi ada perubahan
perubahan situasi juga di hidup lo gitu ya. Terus lo juga adjust. Mm-mm. Lalu akhirnya jadinya kayaknya lebih butuhnya apa yang beda lagi gitu ya. Iya. Contoh nih paling nyata dalam hidup gue adalah, jadi tadi kita kesampingkan dulu yang masalah gue nonton Netflix. Ada masalah yang baru lagi nih, Nak. Oke, Gitu. baik. Ya Bu, masalahnya. Karena karena background gue sama suami gue tuh beda banget, Nak. Jadi gue tuh tipikal orangnya tuh rapih. Jadi kalau Oke, pakai baju itu harus rapih, harus disetrika. Gitu. Bukan ya. fashionable ya temen-temen ya, tapi rapih. Oke. Jadi harus disetrika. Nggak mau nih yang berantakan gitu. Suami, kadang tuh laki-laki tuh bisa mandi aja bersyukur ya, Nak ya. Iya sih. Apalagi suruh nyetrika baju sendiri gitu pas mau pacaran. Kan sebel ya Neng, ngeliatnya lagi ngedate gitu, terus kayak gitu ada yang kayak, aduh kayaknya lecek nih, ganggu gitu kan. Akhirnya gue bilang tuh pas pacaran, ntar kalau nikah aku setrikain deh bajunya, jadi kamu nggak lecek-lecek lagi. Tuhan maha baik, Tuhan mengabulkan doa gue, nikahlah gue sama dia. Ditagih nggak? Ditagih. Mana katanya mau setrikain baju gue gitu. Terus gue bilang, loh tapi kan bajunya masih ada di tempat cucian. Loh kan setrika itu bagian dari mencuci. Kata laki gue gitu. Terus gue bilang, enggak, gue cuma bilangin nyetrika aja, gue nggak bilang mencuci. Jadi siapa yang mau nyuci? Nah akhirnya laki gue yang mencuci, gue yang menyetrika. Terbantu banget gue acts of service-nya. Terus misalnya gue tipikal orang tadi bersih, gue tuh suka banget misalnya bersihin kamar. Kalau bersihin kamar tuh gue sampai geser-geser bukan lemari sih, lebay meja. Gitu. Berat ya Bu lemari. Itu lemari berat, lebay banget. Terus meja yang paling mudah tuh meja sama kursi, gue pasti geser karena gue sapu bawahnya. Nah itu tuh dibantuin gitu, jadi dia nyapu, gue yang geser-geser, gue yang ngelap-ngelap. Dan menurut gue itu lebih kena di gue saat ini dibandingkan kita quality time. Means a lot gitu ya. Iya. Nah sekarang di tengah pandemi ini gimana nih Nak? Jadi kalau gue tadi cerita Netflix ini buat gue tuh bukan quality time lagi, tapi killing time. Ternyata menurut Gary Chapman itu quality time itu tuh bukan cuma sekedar lo nonton sesuatu atau misal lo rebahan gitu sama suami lo, atau misalnya lo ngopi bareng pacar lo gitu, itu udah disebut quality time. Enggak. Quality time itu adalah sesuatu yang lo menunjukkan perhatian dan atensi lo penuh kepada pasangan lo. Jadi kalau nonton atau ngopi, kira-kira perhatian lo ke pasangan lo atau ke film ya? Ke film kita ya. Lebih ke film kan? Iya. Ke kitanya mungkin nggak ada gitu, karena dia udah interest banget sama film. Akhirnya gue ganti quality time gue Nak. Jadi karena gue backgroundnya psikologi, gue seneng banget untuk gue penasaran banget nih sama orang ini kenapa bisa berlaku seperti itu. Misalnya kayak gitu. Backgroundnya dia film gitu. Dia senang banget abis nonton ngulik. Wah, ini kameranya kenapa diambil gini ya? Wah, ini budayanya lagi kayak gini nih. Kenapa ceritanya dia bikin seperti ini? Lihat gak gerak-gerik aktornya? Akhirnya gue menemukan bahwa quality time gue sama dia itu adalah abis nonton, kita analisa yuk filmnya. Wow. Oke. Gue dari segi orangnya, karakternya, kira-kira kenapa tindakan dia tuh kayak gitu karena apa? Dia dari segi filmnya. Dan itu nyambung banget, Nah. Bahkan mungkin nonton gue cuma 2 jam, 2,5 jam gitu ya. Tapi kalau diskusi itu bisa 3-4 jam, Nak. Bisa ngobrol, bisa ketawa, bisa sharing juga. Ini kayaknya pernah terjadi nih di gue. Waktu itu gue lagi berantem sama si A, ini gue melakukan seperti ini gitu. Jadi bisa diskusi terkait pengalaman pribadi juga loh. Oke. Dan ini kayaknya juga dari teman-teman yang sharing lumayan banyak yang punya yang pacarnya katanya yang
pacarnya itu love language-nya quality time, terus banyak yang sering bareng-bareng sama pacarnya sebelumnya ya, maksudnya banyak yang sering berkegiatan bareng gitu. Dan Mm-mm. perlu dipikirkan lagi gitu ya, apakah memang itu benar-benar berkualitas waktunya bareng-bareng atau enggak gitu ya. Iya, gitu. Hmm. Jadi memang cari sesuatu kegiatan, paling enak itu adalah cari sesuatu kegiatan yang kalian berdua sama-sama enjoy melakukannya dan Hmm. memang satu sama lain saling memperhatikan satu sama lain gitu. Hmm. Contoh masak. Hmm. Mungkin kalian fokus ke masakannya, tapi kalau udah digrecokin sama pasangan kalian bisa jadi fokusnya ke interaksi kalian di dapur nih, Hmm. bukan Hmm. ke masakannya sendiri gitu. Oke. Oke. Tadi contoh gue yang terkait nonton dan didiskusikan, Hmm. kira-kira nak, ini Hmm. bisa dilakukan online nggak nak? Bisa deh kayaknya. Bisa ya? Bisa banget. Iya. Aku gak Bisa kepikiran. banget. Kalian misalnya pakai, sekarang di Netflix itu kalau nggak salah Netflix Party. Terus di gitu, itu bisa nonton bareng. Terus kalian pakai Zoom atau Google Meet atau apapun untuk Hmm. interaksi orang, itu bisa share screen. Hmm. Kalian bisa nonton bareng. Oh iya ya. Wow. Itu udah satu contoh tuh. Nanti habis nonton bareng, kalian diskusikan deh Hmm. apa tadi filmnya. Terus dia itu Hmm. selipin juga perasaan kalian tentang film itu gimana. Sehingga kedekatannya, experientialnya dapat, terus fisiknya dapat, Hmm. emosinya dapat, kemudian intelektualnya dapat. Karena juga sharing juga. Hmm. Oke. Walaupun online, tapi karena kita nonton hal yang sama, kita bisa lihat ekspresi dianya live saat itu. Jadi Hmm. kita merasa kita deket aja sama dia, walaupun kita secara fisik terpisah. Hmm. Oke. Baik. Jadi kalau Itu kalau contoh kalau pertama. misalnya, mm, kalau kuncinya kita bisa tetap apa namanya, bisa tetap mengungkapkan rasa sayang kita ke pasangan kita di masa-masa seperti ini, apa aja tuh Sat, berarti? Nah, kalau kita kembalikan tadi kita ke bahasa cinta ya nak, semua Mm-mm. itu, jadi si Gary Chapman sendiri yang bikin tentang teori ini, Mm. itu juga sudah ngomong nih di salah satu artikel. Oke. Ini bisa dilakukan secara online. Oh, oke. Oh, dia udah ngomong Quality di time. artikel juga ya? Ada di artikel healthyway.com. Jadi Oh, Gary oke, oke, Chapman oke. ngomong. Jadi memang karena masa krisis ini sangat menguji kesabaran kita semua, Mm, gitu, mm, mm, termasuk yang sedang berpacaran, mm. sehingga bahasa cinta ini juga bisa ditekankan pada penggunaan online. Oke, baik. Jadi kita Contoh, pahami dulu bahasa cintanya pasangan kita itu apa gitu ya? benar pasangan Hmm, kita dan pasangan kita. oke, oke, ha. Tadi quality time udah jelas ya nak, contohnya kalau Mm, mm, digunakan mm, online. mm, 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 Bisa mm. juga nih nak, quality time temen gue main board games bareng. Wow. Ya, 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 ya. Itu dari? Dari dia ada online gitu, ada board games bareng gitu. Oke, ha. Nah dia main board games. Oke. Sekarang bahasa cinta yang lain nak. Kira-kira ada yang Oke. nanya nih, kalau acts of service tapi berjalan sama Mm, pacarnya gimana caranya? mm, mm, Caranya adalah, mungkin kalau acts of service ini kalau berjauhan secara fisik akan sulit ya nak ya. mm, 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 Memang harus sesuatu yang membantu. Tapi mm, bisa nggak sih pacar ini meringankan beban dengan ngasih hal-hal yang dibutuhkan oleh pacarnya? Contoh, mm, mm, kita sekarang susah banget dicarinya nak. mm, mm. Apa? Vitamin C Apa? terutama. Sorry, maaf. Vitamin C kan sekarang udah susah nih Oh dicarinya. iya, ya, benar, 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 vitamin C. Mm. Mungkin bisa bantu cariin vitamin, terus dikirim ke Mm, rumahnya. Udah satu oh iya. bantuan kan? Mm, 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 Atau misalnya masker, mm, mm. bisa bantu ngasih masker gitu. Jadi sesuatu Oke. yang meringankan. Misalnya takut keluar rumah tapi harus ngambil laundryan misalnya. Hmm. Bisa ngambil laundryan terus misalnya ngambil laundry udah kayak suami. Hmm. Taruh di pader misalnya kayak gitu. Oke, oke. Jadi memang untuk
physical touch dan acts of service ini akan mengalami keterbatasan untuk Mm. online ini, apalagi physical touch gitu. Mm, mm, Terus physical touch juga bisa gini nak, diganti caranya. Kalau si Gary Chapman itu cerita dia jadi ada satu pasangan. Ini mungkin untuk sebagian orang akan merasa cheesy banget ya, Naya. Tapi ini cukup berhasil gitu. Ada satu pasangan, dia foto tangannya, dia kirim ke pacarnya. Gitu. Dia kirim ke pacarnya, kirim ke rumah pacarnya, sehingga kalau lagi online, dia bisa megang foto tangannya itu. Oh, oke. Ya mungkin agak cheesy, tapi ini dikutip sama si Gary Chapman sendiri, tapi mungkin bisa jadi satu ide gitu. Terus yang kedua, kalian kan kalau pacaran pasti tukar-tukaran sweater atau ada kasih apa baju misalnya, dipakai aja bajunya. Oh, dipakai gitu. bajunya, dipakai sweaternya, walaupun di secara fisik jauh, tapi mengobati kekangenan kita. Yang kita emang ini yang love language-nya emang physical touch ini ya. Yang physical touch pasti harus lebih kreatif mencari cara. Kalau words of affirmation dan receiving gift kan mungkin nggak ada kendala ya, Naya? Iya, itu mungkin bisa ya, yang apalagi yang words kayak gue gini. Sungguh mudah. Itu bisa. Dan malah justru ini lebih dibutuhkan gitu kan, di masa-masa sekarang. Karena tadi ada yang sulit ngatur emosi, yang kayak gitu-gitu. Mungkin lebih dibutuhkan yang words of affirmation. Gitu. Ini ya tadi ya yang sharing ya. Ini udah kelamaan di rumah, nggak ngapa-ngapain terus juga. Ketemu pacar juga sulit, paling Zoom. Interaksinya sulit. Harus gimana gitu kan ya. Benar. Nah, jadi di tengah pandemi ini, di tengah wabah dan krisis ini, yang paling penting adalah satu, bikin komitmen dulu deh, kalian sama pacar kalian itu mau kayak gimana. Gitu. Ya. Ada orang-orang yang habit pacarannya, kalau lagi berantem itu harus ketemu, baru bisa selesai masalahnya. Ya. Nah ini kan nggak bisa sekarang. Jadi dia komunikasikan nih, kalau kita berantem nggak boleh ke bawah tidur ya, jadi harus diselesaikan saat itu juga. Oke. Gitu. Buat kesepakatan komitmen dulu nih, kesepakatan dulu di antara kalian. Terus yang kedua, tetapkan waktu untuk berkomunikasi. Oke. Karena komunikasi di sini menjadi kunci, jadi kalian harus menetapkan waktu untuk berkomunikasi. Kenapa sih harus ditetapin? Kan komunikasi bisa setiap hari, maksudnya bisa chat, bisa Zoom, bisa. Kenapa harus ditetapin waktunya gitu? Karena komunikasi pertemuan fisik itu tidak akan terganti. Itu kunci dasarnya gitu. Tetapi ketika kalian sudah mengatur jadwal untuk berkomunikasi, kalian strict dengan jadwal itu dan kalian bisa memberikan perhatian yang penuh pada pasangan kalian. Oke. Jadi kayak bete nggak sih udah nggak ketemu, terus lagi ngobrol dianya ternyata buka tab lain, main poker misalnya, atau buka tab lain nonton YouTube atau baca artikel. Berasa kan di kaliannya juga. Jadi memang kita harus udah dedikasikan waktu itu emang buat pasangan kita gitu ya. Jadi kita tidak terdistraksi. Karena kalau kita terdistraksi, kita tidak memberikan perhatian yang utuh. Udah dianya nggak ada, nggak merhatiin juga gitu. Padahal komunikasi ini adalah satu-satunya cara untuk kita bisa saling berpacaran gitu. Jadi dengan kita menetapkan waktu, kita membuat komunikasi kita menjadi berkualitas. Kalau kualitas itu berarti satu jadi pembicara, satu jadi pendengar. Pendengar yang baik gitu kan. Jadi kalau kitanya nggak konsen, kitanya nggak fokus, kita ke distraksi, gimana kita mau jadi pendengar yang baik? Oke. Ini kayak waktu kita sebentar lagi habis nih ya, udah mau sejam nih ya. Nggak terasa nih ya. Terus yang berikutnya adalah have fun. Jadi kalian ya senang-senang aja di tengah kayak buatlah kegiatan pacaran ini menyenangkan gitu. Contoh nih, gue pikiran nih. Misalnya lo masak, terus pacar lo masak, terus kalian cicipin masakan kalian, terus kalian kirim deh ke rumahnya.
Jadi pacar lo Hmm. kirim ke rumah lo kirim ke rumah pacar. Oh, Tapi oke. masakannya sama ya. Tapi Apa? kenapa? Masakannya masakan yang sama. Oh gitu. Oke, oke, oke. Itu Jadi kita ide challenge, juga ya. kita bikin challenge masakan siapa yang paling enak. Hmm. Salah satu apa namanya tips untuk bisa membuat pacaran jadi lebih fun gitu ya. Jadi kita emang harus membuat kreatif dalam membuat kegiatan berpacaran. Oke. Coba Kemudian deh nanti ada teman-teman yang kalau udah membuat challenge pacaran apa pacar kalian masak, mau dong tag kita ya nak ya. oh iya, boleh, boleh, boleh. Kalau teman-teman yang apa namanya udah menjalankan challenge nih ya, mungkin membuat apa namanya pacarannya jadi lebih fun gitu ya. Bisa Mm-mm. cek fam counseling dan Sabi ya nanti. Udah ada apa namanya Instagram Sabi. Oke. Terus, Tadi kita harus membuat kegiatan yang menyenangkan. Terakhir nak, mm, jangan lupa mengelola emosi diri sendiri dulu. oke, baik. Ini Mengelola. di tengah krisis ini penting banget kita untuk mengelola emosi kita. Mm-mm. Jadi kita coba untuk menenangkan diri dengan misalnya membuat journaling mungkin, atau Mm-mm. melakukan teknis nafas relaksasi, Mm-mm. atau olahraga, Mm-mm. kan untuk diri kita sendiri juga. Oke. Jangan sampai kita tuh berantem sama pacar kita cuma karena kita bosan terus kita pengen cari ribut aja misalnya. Oke. Karena Oke. jadi itu kan semakin bukan mendekatkan malah menjauhkan kan. Mm-mm. Oke. Krisis gini kan semua orang juga pasti membutuhkan waktu untuk mengelola emosinya mereka. Hmm. Jadi Emosi kita mereka bagi kita mesti ibaratnya ngeberesin emosi kita sendiri dulu supaya kita juga bisa nanti akhirnya menjalankan relasinya juga dengan lebih baik ya. Kalau misalnya kita juga nggak beres nih, akhirnya juga refleksi ke itu kan akan terrefleksi ke pasangan kita juga ya. iya dan jadi nggak menyenangkan kan Jadi kalau nggak kitanya menyenangkan. sendiri kita berantem kita marah cuma gara-gara sesuatu yang kita juga nggak tahu itu karena apa dan bukan karena pasangan kita ternyata Mm-mm. kita marahin pasangan kita gitu cari-cari aja Mm-mm. kesalahannya coba lu jadi Oh, pasangannya kesel sih. kesal kan gitu jadi sebaiknya karena ini sudah situasinya tidak menyenangkan untuk semua orang jadi kita sebaiknya perlu juga mengenali emosi kita dulu sendiri Mm. sebelum kita bersama dengan orang lain. Atau kita bisa juga sharing sama pasangan kita. Maaf ya, Mm-mm. aku lagi beda nih karena gini-gini. Aku kayaknya mulai stres, kok banyak berita tentang corona, aku jadi takut. Gitu. Itu bisa juga Mm-mm. dikomunikasikan. Oke. Itu yang paling penting untuk di tengah krisis seperti ini. Oke, jadi sampein juga perasaan kita, apa yang kita rasain juga ke pasangan kita juga ya, dikomunikasikan juga gitu Mm-mm, lah, rasa ya. benar. Oke, Nah, wah, terakhir nak, pokoknya semua hal yang tidak menyenangkan, hmm, semua krisis ini pasti ada hikmahnya nak. mm-mm. Semua pengalaman yang kurang menyenangkan kita dapatkan di dalam hidup kita pasti akan ada gantinya ada pengalaman lebih baik, ada pelajaran yang lebih baik yang bisa kita ambil. Oke, Di tengah krisis gini nih, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? mm-mm. Oke, Kayak tadi gue bilang di awal, corona ini nih udah kayak membuat kita tuh terjebak kalau kita harus LDR gitu. Kayak uh-uh. LDR yang tidak direncanakan. Uh-uh. Bener banget. Yang pertama kita jadi bisa menilai hubungan kita sama pasangan kita itu di komunikasinya. Mm-mm, mm-mm, Kita melatih komunikasi. Kita harus melatih komunikasi yang berkualitas. Jadi nanti kalau udah ketemu itu nggak cuma sekedar ritual aja. Ritual makan, nonton, ngopi. Tapi bisa juga membuat quality time. Juga oke. satu kegiatan yang mendekatkan emosi kalian. Mm-mm. Jadi membangun kenyamanan, terus udah gitu jadi kita bisa sharing, komunikasinya juga jadi lebih baik. Itu pelajaran yang bisa kita ambil.
Mm-mm. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah gimana kita mengelola konflik. Mm-mm. Oke. Jadi konflik, kita mengelola konflik di tengah krisis ini seperti apa? Mm-mm. Kan kalau kita bisa mengelola konflik itu kan ditentukan sebagai seberapa nyaman dan aman sih kita terhadap pasangan dan hubungan kita sendiri kan. Mm-mm. Mm-mm. Yang ketiga adalah krisis. Jadi kita tuh jadi bisa tahu pasangan kita dalam menghadapi situasi krisis ini seperti apa sih reaksinya. Oke. Jadi kita bisa uh, melihat kalau misalnya nanti kita menikah nih, terutama buat teman-teman yang mau menikah ya. Kalau misalnya nanti kita mau menikah, gimana cara kita bisa kerjasama sama dia sebagai tim di tengah situasi yang krisis ini. Ada yang pacarnya lebih panikan mungkin, ada yang lebih cuek tadi pacarnya. Kalau dihadapin sama satu permasalahan jadi lebih cuek. Nah itu kan buat jadi warning lah ya buat diri kita. Oh ternyata dia menghadapi situasi yang krisis seperti ini loh reaksinya. Silakan dikomunikasikan. Kalian nanti kalau sebagai pasangan menikah, gimana cara mengatasinya gitu. Oke. Oke, soalnya katanya juga apa namanya orang tuh kelihatan juga karakter aslinya kalau pas lagi di tengah-tengah krisis gitu ya, Sap ya? Yes, jadi kalau misalnya lagi mengalami kesulitan, itu bisa terlihat tuh dia seperti apa. Mengalami kebahagiaan yang paling bahagia, itu juga bisa terlihat tuh. Jadi kalau misalnya dia lagi bahagia, dia inget nggak sama yang menemani dia di bawah. Itu kan juga terlihat jadi. Seperti apa. Oke. Mungkin sekian dulu kira-kira pembahasan hari ini. Kayak udah cukup banyak ya, Nah, yang dibahas hari ini ya. Banyak dan sangat memperkaya kita juga ya. Mungkin yang mungkin lagi nggak pacaran atau yang lagi pacaran juga sama-sama gitu ya, menambah ilmu kita juga dan memperkaya kita juga nih jadinya sekarang. Jadinya kita juga bisa tahu apa namanya gimana. Pertama kita mesti cek dulu ya sebenarnya pasangan kita dan kita sendiri itu love language-nya apa gitu kan ya. Kita punya bahasa cintanya apa sih gitu sehingga kita nggak salah juga nih kalau kita mau kasih perhatian atau mengungkapkan rasa sayang kita ke pasangan apa namanya bisa tepat gitu ya. Karena kemarin juga ada yang komen nih di postingan kita juga kayak curhat kalau misalnya pacarnya mungkin salah menebak apa bahasa cintanya ya. Jadi apa namanya pacaran kok cuman dikasihin barang doang gitu ya. Mungkin buat pacarnya ngasih barang itu adalah apa namanya bukti bahasa rasa cinta. tadi receiving gift. Receiving gift. Tapi ternyata buat pacarnya sendiri itu kayak nggak cukup nih cuman dikasih-kasih kado atau dikasih-kasih barang aja gitu ya. Mungkin bahasa cintanya ada yang lain lagi yang perlu dicek lagi, dilihat lagi gitu ya supaya tepat gitu ya ketika kita ngasih perhatian, ketika kita ngungkapin rasa cinta kita itu juga tepat gitu ke pasangan kita gitu ya. Benar. Dan tadi nggak cuma satu ya, Naya, bahasa cinta ada skalanya juga. Gitu, ya, besar yang mana. Jadi di dalam diri kita itu ada 5 jenis bahasa cinta. 5 jenis bahasa cinta ternyata cuma satu ya, ada banyak, cuman yang mana yang menonjol yang mana gitu. Nah, yang menonjol yang mana? Bisa jadi setara sama physical touch sama words affirmasi misalnya. Kita nggak tahu. Nanti tergantung hasil tesnya. Oke, nah kalau misalnya menurut teman-teman ini nggak cukup, masih ada yang ditanyakan, masih ada yang ingin di-sharingkan misalnya, oh ternyata di tengah pandemi ini jadi lebih sering berantem nih sama pacarnya, gimana? Atau mau ada yang dicurhatin, bisa langsung ya Naya, kita buka konsultasi online ya. Betul banget. Nah, jadi sekarang ini memang kita juga masih promo nih teman-teman untuk konseling online via chat WhatsApp gitu ya. Kita masih promo 35.000 per sesi. Jadi itu murah banget ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa booking jadwal di link yang ada di bio kami. Nah, buat teman-teman juga misalnya yang emang merasa tadi ya kurang nih kayaknya nih mesti ngobrol secara langsung sama Sabi atau mau sharing tentang pengalamannya secara pribadi yang mungkin juga terbatas ya kalau kita cuma live gini aja. Nah, teman-teman juga bisa booking jadwalnya ya karena Sabi juga ada praktek di Fem Counseling. Jadi
silahkan klik apa namanya link yang ada di bio kita, terus teman-teman bisa langsung cari nama Sabi dan book jadwalnya Sabi di situ. Gitu. Yes, thank you. Ini konseling online ini mendekatkan, walaupun fisik tidak dekat, tapi bisa mendekatkan emosi dan intelektual dan experiential. Iya, benar banget. Karena kita bisa melakukan ada satu momen bareng-bareng gitu ya, sehingga bisa jadi apa momen ini juga berguna banget malah ya, bisa bermanfaat juga buat kehidupan kita juga ya nggak sih? Benar. Oke, mohon maaf ya teman-teman, saat ini belum dikasih restu buat melihat muka langsung. Oke. Jadi anggap aja ini ngomongnya sama Nana sendiri gitu ya. Mohon maaf nih karena koneksi internetnya ternyata nggak bagus juga. Udah coba pakai mobile data maupun wifi masih belum mendukung. Ya manusia bisa berencana, Tuhan yang menentukan lah ya. Oke, baik. Ya, jadi teman-teman, thank you banget buat Sabi yang udah mau berbagi nih. Udah mau nonton juga. Oke. Jaga kesehatan ya Nana, jaga kesehatan teman-teman yang lain. Oh iya, jaga kesehatan buat kita semua, stay healthy dan happy tentunya. Nah, apa namanya? Kita kayaknya akan akhiri sekarang ya teman-teman. Semoga sharing kita hari ini melalui Instagram ini berguna dan bermanfaat buat kita semua. Dan thank you juga buat Sabi yang udah berbagi dengan segala situasi yang sulit ini ya. Akhirnya kita tetap bisa berbagi ya, meskipun kita nggak ngelihat apa namanya muka gitu ya, cuman kita masih bisa dengar suara, tenang aja. Nah, teman-teman setelah ini gitu. ada apa namanya Instagram live berikutnya dari Fem Counseling dengan topik yang berbeda-beda. Nah, teman-teman nanti pantengin aja Instagram kita supaya tahu apa yang mau dibahas berikutnya. Bocoran aja nih, abis ini kita juga mau ada Instagram live tentang jadi good listener, jadi pendengar yang baik gitu ya. Karena pasti penting banget kan. Penting nih pandemi baik. Di tengah pandemi kayak gini, banyak teman-teman yang akhirnya terdampak secara langsung maupun tidak langsung, dan banyak yang curhat juga nih ke kita nih. Nah, ketika kita jadi tempat, kita mesti gimana ya gitu menghadapi teman-teman kita ini. Nah, nanti akan dibahas lagi di Instagram live kita berikutnya. Ya, oke, terima kasih. Bertemu lagi. Sampai bertemu lagi, kita akhiri ya. Bye-bye. Selamat berbuka puasa sebentar lagi, oke?